di Makassar, yang satu ada di Jakarta, ada di Bekasi, terpisah-pisah. Tapi Anda semua akhirnya bersatu karena kita punya misi yang mulia, yaitu bagaimana memberikan sumbangsi pemikiran Anda sebagai insan akademik dalam menghadapi kondisi masyarakat kita yang kebetulan sedang mendapatkan cobaan berat selama 2 tahun ini. Selamat berwebinar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah serta ridhonya atas usaha mulia kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Budiman yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu sesi pemaparan dari para narasumber-narasumber yang sepertinya sudah siap dan bersemangat untuk menyampaikan materinya. Jangan lupa nih kepada para hadirin untuk bisa aktif dalam sesi diskusinya, karena nanti akan dibagikan door prize uang tunai sebesar Rp50.000 bagi 2 orang yang beruntung. Oke, baik. Acara inti kita ini akan dipimpin oleh seorang moderator yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita, yaitu Kang Ilman Gifari, yang merupakan mahasiswa peternakan Universitas Pajajaran dan juga salah satu peserta KKN PPM yang menyelenggarakan webinar ini. Untuk Kang Ilman, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilman Gifari. Saya mahasiswa di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran yang akan memandu atau memimpin jalannya sesi pematerian dan sesi diskusi pada webinar siang hari ini. Judul dari webinar kami adalah webinar kami itu tentang webinar ekonomi dan kesehatan. Webinar kami berjudul Penerapan Protokol Kesehatan dalam Transaksi Jual Beli yang ada di pasar tradisional. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat PPKM merupakan kebijakan yang bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat agar tidak berkerumun dan membatasi jam operasional masyarakat dalam kegiatan keseharian. Dalam kegiatan di pasar tradisional, pastinya banyak orang yang datang dari berbagai penjuru kota, sehingga menjadikan pasar penuh sesak, kebersihan yang kurang terjaga, standar sanitasi dan higienis yang belum ketat, membuat pasar menjadi tempat yang beresiko untuk tertularnya COVID-19. Adapun kebijakan PPKM dalam kegiatan di pasar yang dituangkan dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu pada saat dilakukan pembukaan secara bertahap, tempat usaha yang dilakukan pembukaan, yakni pasar tradisional, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 waktu setempat, dengan kapasitas maksimal 50%, dan protokol kesehatan yang ketat, yang peraturannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, saat ini pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari tetap diizinkan untuk buka sampai dengan pukul 8 malam, waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50% dan protokol kesehatan yang ketat juga. Nah, PPKM ini dengan kegiatan yang ada di pasar nih bagai buah si malakama. Karena di satu sisi apabila PPKM ini dilaksanakan dengan baik akan menurunkan angka penyebaran COVID. Namun di sisi yang lain juga dapat membunuh usaha rakyat, utamanya para pedagang di pasar tradisional. Yang pada dasarnya kegiatan di pasar merupakan kegiatan yang tidak lepas dari kerumunan. Maka dari itu, webinar yang kami adakan ini
bertujuan untuk memberi solusi ataupun menambah wawasan kita semua untuk bisa berjuang di masa PPKM ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan masing-masing pembicara. Yang pertama ada Kang Reynanda Fatanza Hizrian, Esket AIFO, dokter muda. Beliau sekarang menjabat sebagai dokter muda FK Unpad RSHS. Beliau juga relawan COVID-19 Kemendikbud RI. Dan beliau bersertifikasi ahli ilmu faal olahraga. Lalu selanjutnya ada Dr. Haji Didin Muhafidin, Dr. Andes MSI. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Dekan FISIP pada tahun 1993 sampai 96. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Akademik Kelas Khusus tahun 1996 sampai 2001. Beliau juga pernah menjadi Sekretaris Divisi Pengkajian dan Pengembangan Wilayah LPM Unpad tahun 2001 sampai 2006. Masih banyak pencapaian-pencapaian beliau yang lain. Lalu yang ketiga ada dari Bapak Ahmad Firman, Dr. Ahmad Firman, SPT MSI, selaku dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Beliau merupakan staf pengajar pada Departemen Sosial Ekonomi di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Dan yang pembicara terakhir kita yaitu ada Kang Andi Fauzan. Beliau merupakan pengusaha telur yang ada di Pasar Keranji di Bekasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sesi pematerian. Yang pertama dari Bapak Reynanda Fatanza Hizrian, Esket AIFO. Untuk sesi pematerian pertama ini durasinya 25 menit. Kepada Bapak Reynanda, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga hari ini tetap sehat selalu. Berikut adalah presentasi saya mengenai penerapan protokol kesehatan dalam transaksi jual beli di pasar tradisional. Slide. Ya, berikut untuk CV saya. Slide. Pertama adalah definisi dari coronavirus ini adalah, yang pertama, COVID-19 itu adalah coronavirus baru yang ditemukan di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok pada Desember tahun 2019. Diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2, atau biasa kita sebut dengan SARS-CoV-2, ini menyebabkan penyakit corona yang biasa kita kenal dengan coronavirus 2019 atau COVID-19. Kita so masuk. Belum, kini ada Zoom. Yang ada Zoom, cuma kode di apa? Kode. Oke, Dok. Aman. Baik, selanjutnya mengenai gejala dari COVID-19 ini, yang pertama adalah gejala umum khas, yaitu demam, di mana demamnya itu lebih dari 37,5 derajat Celcius, dan juga gejala kedua berupa nyeri tenggorokan, dan untuk yang ketiga ada batuk pilek, lalu sakit kepala dan pusing, dan selanjutnya ada hilang penciuman, di mana varian Delta ini juga merupakan salah satu varian baru yang masuk ke dalam Indonesia yang dapat menyebabkan hilang penciuman. Lalu juga ada batuk pilek dan yang paling parah
sampai ke sesak nafas. Slide. Berikut adalah penyebaran dari COVID-19 ini sendiri. Sampai saat ini, penyebaran utama virus SARS-CoV-2 diketahui terjadi melalui droplet, di mana partikel berisi air yang dengan diameter lebih dari 5-10 mikrometer yang dikeluarkan saat seseorang terinfeksi. Contohnya seperti batuk, bersin, ataupun sedang berbicara. Baik, slide. Untuk faktor resikonya, yang pertama adalah pasien yang mempunyai penyakit komorbid, di mana seperti hipertensi dan juga diabetes mellitus dan mungkin ada riwayat stroke. Di sini juga merupakan faktor resiko dari COVID-19, dan juga anak-anak dan lansia di atas umur 65 tahun dan juga wanita hamil dan menyusui juga dapat sebagai agen penyebaran dari virus COVID-19 sendiri. Slide. Berikut adalah situasi terkini COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 30 Juli kemarin, dikabarkan bahwa 3.372.374 ini sudah terinfeksi positif COVID-19. Dan juga sebanyak 2.730.720 ini sudah sembuh, dan 92.311 itu dinyatakan meninggal. Dan juga untuk update vaksinasi COVID-19 ini sudah banyak ya, sudah hampir 20%. Slide. Ya, berikut untuk beberapa mikroorganisme juga yang bisa kita temukan itu penyebab penyakit di pasar. Yang pertama adalah Salmonella typhi, itu yang biasa nanti akan membuat penyakit demam tifoid, tipes. Lalu ada Vibrio cholera, itu ada penyakitnya yaitu kolera, dan juga Shigella dysentery dengan penyakit disentri basiler. Lalu ada Spirocheta leptospirosis, ini juga berbahaya. Dan juga ada virus hepatitis A, ini dengan penyakit hepatitis A dan juga protozoa akan menyebab penyakit gladiasis, dan parasit akan membuat bakteri Ascaris lumbricoides. Slide. Ya, berikut adalah pencegahan COVID-19 di pasar tradisional. Yang pertama adalah pengecekan suhu tubuh, di mana apabila pedagang dan pembeli suhunya di atas 38 derajat Celcius, itu dilarang memasuki area pasar. Slide. Selanjutnya yaitu disarankan juga untuk membersihkan kios dengan disinfektan, di mana dari COVID-19 ini virusnya menempel pada plastik selama 5 hari, dan juga pada kayu selama 4 hari, dan kertas bungkus selama 4-5 hari. Dan ini ada contoh hasil swab antigen yang dijadikan bungkus dari cabai atau barang-barang di pasar ini tidak boleh, karena ini menyangkut data dari pasien yang sakit ini sendiri. Disarankan dirobek kalau ini. Slide. Ya, yang selanjutnya yaitu menggunakan tas belanja sendiri, di mana di sini kita juga mengurangi pemakaian plastik, lebih baik menggunakan tas atau keranjang belanja sendiri, karena virus dapat bertahan di plastik kan tadi 5 hari juga. Makanya kita disarankan kepada pengunjung atau penyedia pedagangnya itu kita siapkan tas reusable bag yang bisa kita daur ulang juga, kita pakai berhari-hari dibanding dengan plastik. Nah, slide. Baik. Nah, di sini juga penting, jangan sekali-sekali menggunakan sarung tangan. Mengapa? Karena virus corona ini dia akan mengkontaminasi dan akan mentransfer ke sarung tangan yang menempel nantinya pada jari-jari kita. Nah,
Dok, kalau misalkan ada sarung tangan kan kita lebih aman dok, lebih tercegah juga, ada pelindungnya. Nah ini yang dinamakan dengan aman palsu. Nah ini juga bisa berbahaya karena emang paradigma di masyarakat kalau udah pakai sarung tangan aman aja megang itu, megang ini. Padahal ketika kita megang dan megang benda ini, megang sayur ini atau megang buah ini, itu dapat menyebabkan virusnya itu bisa berpindah dari objek satu ke objek lainnya. Lalu ketika dilepas, kita pegang mata, kita pegang hidung, di mana itu salah satu dari tempat penularan virus corona itu sendiri. Baik, selanjutnya, slide. Ya, berikut adalah yang pencegahan yang selanjutnya, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah ke pasar. Yang pertama, kita mencuci tangan itu dengan 6 langkah, dan 6 langkah itu sendiri juga dilakukan selama 60 detik, di mana 5 waktu penting ketika mencuci tangan adalah sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, lalu sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas dari pasar, kita pulang ke rumah, kita jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan mungkin saya sarankan juga ketika di pasar itu ada wastafel, kita bisa mencuci tangan juga di tempat itu. Baik, slide. Ya, di sini juga harus selalu memakai masker ganda. Mengapa ganda? Karena dari efisiensi filtrasi masker ini sendiri, di mana kalau misalkan kita ambil dari masker scuba oke, nyaman dan juga lebih fleksibel, tetapi ternyata itu efektivitasnya 0-5%, di mana virus itu bisa masuk aja ke dalam pernafasan kita. Dan juga untuk masker medis itu juga penggunaannya itu sekitar efisiensinya 43,60 sampai 62%, lalu masker kain itu dari 41 sampai 44%, dan juga masker medis dan kain ganda itu 66 sampai 81%. Artinya, ketika masker ganda itu menawarkan proteksi yang lebih baik daripada tunggal, makanya disarankan untuk memakai masker ganda untuk sekarang. Nah, untuk 6 kesalahan yang sering dilakukan saat pakai masker, biasanya tuh tidak mencuci tangan sebelum memakai masker. Lalu masker hanya menutupi bagian dari mulutnya saja, atau mungkin ditaruh dagu, terus juga menyentuh bagian depan masker. Nah, tetap memakai masker lebih dari 4 jam atau saat maskernya basah. Dan juga melipat masker dengan keadaan bagian luar menyentuh bagian dalam masker. Jadi jangan sekali-sekali memegang bagian luarnya. Gitu. Slide. Ya, selanjutnya adalah tetap menjaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter. Nah, saat berbelanja, pastikan untuk tidak terlalu dekat dengan pedagang atau pembeli lainnya. Biasanya kan sering antri ya. Diharapkan kepada pengunjung pasar itu juga harus menerapkan protokol kesehatan menjaga jarak ini. Slide. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan di lingkungan pasar, di mana selain menjaga kios bersih dari virus, kebersihan pasar dari berbagai macam sampah juga harus dijaga, karena sampah ini, dan juga kita harus mencuci pakaian yang dikenakan setelah pulang dari pasar. Ketika kita sampai rumah, kita juga harus langsung mencuci dengan deterjen, dan juga saat belanja juga harus dicuci pakaiannya. Slide. Berikut adalah sanitasi pasar berdasarkan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat, di mana sanitasi pasar ini sendiri adalah usaha pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar yang erat hubungannya dengan timbulnya suatu penyakit. Slide. Nah, berikut adalah faktor risiko di lingkungan pasar. Contohnya itu dari pencahayaan yang buruk, lalu juga dari ventilasi yang kurang baik, dan juga toilet yang tidak pernah dibersihkan atau jorok. Nah, ini harus dibersihkan setiap hari ketika selesai
dalam satu hari diharapkan memiliki petugas kebersihannya juga setiap pasar. Slide. Nah, mengenai sirkulasi udaranya dan juga pencahayaan saluran air bersih dan saluran air kotornya juga harus diperhatikan agar terciptanya pasar sehat. Slide. Dari lokasinya sendiri, persyaratan kesehatan lingkungan itu yang pertama, tidak terletak di daerah rawan bencana alam, pasar juga tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan, dan pasar tidak terletak pada daerah bekas pembuangan hilir. Ya, slide. Untuk penataan ruangnya, pembagian area ini sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Zoning. Nah, zoning ini dengan identitas lengkap, contohnya sayur, buah-buahan, itu harus dipisahkan tempatnya, dan juga jarak tempat penampungan dan pemotongan unggas dengan bangunan pasar minimal 10 meter atau dibatasi dengan tembok. Lalu pestisida dan bahan berbahaya beracun terpisah dengan zona makanan dan bahan pangan di sini, biar terhindar dari kontaminasi. Slide. Berikut adalah contoh dari zoningnya, di mana di sini terpisahkan antara bahan pangan, lalu yang ada pestisidanya, dan juga bahan makanan yang kering. Slide. Mengenai tempat penjualan bahan pangan yang basah, di sini ada ketentuan yang pertama adalah meja tempat penjualan itu harus tahan karat dan juga tingginya 60 cm. Lalu karkas dagingnya juga digantung, dan alas pemotong atau talenan biasanya kita sebut itu tidak terbuat dari kayu, lalu tidak beracun dan kedap air dan mudah dibersihkan. Slide. Selanjutnya, tempat penyimpanan bahan pangan dengan rantai dingin atau kochen ini bersuhu dari 4 sampai 10 derajat Celcius. Dan juga tersedia tempat pencucian bahan pangan dan peralatan. Dan tempat cuci tangan itu dilengkapi dengan air mengalir dan juga sabun untuk cuci tangan. Slide. Berikutnya adalah tempat penjualan pangan kering, di mana meja tempat penjualannya itu permukaannya rata, mudah dibersihkan, tinggi minimal 60 cm, dan juga meja terbuat dari bahan tahan karat. Dan tempat cuci tangan itu dilengkapi dengan sabun, air mengalir. Dan juga bebas vektor penularan penyakit dan memiliki tempat sampah, dan dibedakan antara terpisah basah dan kering. Juga kedap air dan disarankan tempat sampahnya juga tertutup, ya. Slide. Nah, sekarang mengenai perilaku dari pedagang dan pekerja, di mana pedagang daging atau unggas dan ikan menggunakan alat pelindung sendiri, dan juga perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, mencuci tangan, dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatannya, dan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi pedagang secara berkala minimal 6 bulan sekali, dan juga pedagang makanan siap saji tidak sedang menderita penyakit menular langsung seperti diare, hepatitis, tuberkulosis, dan juga kudis. Slide. Nah, selanjutnya di sini juga ada pemisah untuk lahan pasarnya yang jelas dengan batas wilayah pasar, dan juga memiliki parkir mobil, motor, sepeda, andong, delman, atau becak terpisah. Tersedia area parkir khusus kendaraan pengangkut hewan hidup, tersedia area khusus bongkar muat barang, tidak ada genangan air, dan juga tersedia tempat sampah. Dan juga ada jalur dan tanda masuk keluar kendaraan yang jelas, dan tanaman penghijauan, dan juga tentunya ada resapan air. Slide. Selanjutnya mengenai tempat penjualan makanan matang atau siap saji, di mana tempat penyajian makanan itu bahannya tahan karat, permukaannya rata, mudah dibersihkan, tinggi minimalnya 60 cm persegi, dan juga tempat cuci tangannya juga dilengkapi dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya mengenai drainase dari pasar sendiri, di mana tertutup dengan kisi-kisi terbuat dari logam dan mudah dibersihkan. Dan juga limbah cair mengalir dengan lancar, tidak ada hambatan,
Dan juga limbah cair harus memenuhi baku mutunya. Tidak ada bangunan di atas saluran airnya, dan juga pengujian kualitas limbah cair berkala setiap 6 bulan sekali. Baik, nah berikut adalah pesan dari pandemi COVID-19 ini, di mana kita sehat karena kita memilih untuk sehat, dan juga pandemi COVID-19 ini juga kita bukan berbicara mengenai individu saja, tetapi kita berbicara mengenai orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang di sekitar kita juga. Nah, kita juga mulai peduli terhadap diri kita sendiri agar orang lain juga sehat dan juga kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Baik, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Renanda atas materi yang sudah dibawakan. Semoga kita semua lebih aware gitu terhadap COVID-19, dan semoga kita juga sudah mengerti cara pencegahan penularan dari COVID-19 ini. Materi yang sangat menarik yang sudah dibawakan. Selanjutnya kita akan lanjut masuk ke pematerian yang kedua, yaitu dari Dr. Ahmad Firman, SPTMSI, selaku dosen Fapet Unpad. Kepada beliau, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Saudara Ilman, Saudara Ya, Ilman sebagai moderator atas paparan yang akan disampaikan pada hari ini terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Renanda. Artinya hal-hal yang tadi disampaikan merupakan guide bagi kita semua dalam rangka kesehatan kita semua. Dan itu juga ya alhamdulillah kemarin sampai 3 minggu isoman. Tidak enak sebetulnya isoman itu. Jadi karena saya merasakan dan satu keluarga saya merasakannya, dan tidak jelas itu dasarnya juga dari mana kenanya, tapi yang jelas di tracing sama saya dari binatang ternyata. Jadi awalnya, ini cerita dulu ya, jadi bagaimana COVID itu mengenai keluarga saya juga. Jadi awalnya dari kucingnya sakit, dan kucing yang sakit itu ada di tetangga yang terkena COVID sebelumnya. Jadi maksudnya baru dinyatakan COVID positif itu setelah anak saya di situ bermain dengan kucing yang kena COVID itu, baru malamnya kena panas dan tetangga itu dinyatakan positif 2 hari kemudian dan kenalah seluruhnya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dalam waktu 3 minggu diamati, dipantau sama tim Amari Unpad. Ya, alhamdulillah di asis semuanya dalam keadaan baik semuanya dalam waktu 3 mingguan. Ya, alhamdulillah tidak ada saturasi hampir ya masih di atas 90 lah, 93. Tapi ya itu sempat was-was juga karena memang nggak enak lah kalau kita termasuk yang isoman karena mengelola emosi, mengelola perasaan, kekhawatiran saturasi turun akibat COVID ini. Jadi ya memang ini harus hati-hati semua, sebagaimana yang tadi disampaikan dari pembicara pertama, itu sangat penting sekali. Baik, saya coba share screen saja yang akan saya sampaikan. Ada tambahan sebetulnya, jadi di close saja, nanti saya share screen sendiri. Oke. Ini sinyal agak jelek, jadi nanti akan double. Nanti tolong di double ya. Khawatirnya sinyalnya kembali jelek. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Baiklah.
Jadi kan di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Jadi yang ada lima hal yang mau disampaikan di sini. Pertama pendahuluan, kemudian tadi kebijakan PPKM, penerapan PPKM, dampak PPKM dan terhadap pedagang dan dampak PPKM terhadap konsumen, konsumsi ayam dan telur. Jadi secara singkat ini akan saya sudah disampaikan tadi yang pembicaraan pertama bahwa awal COVID deteksinya itu di Cina, di Wuhan, bulan Desember sebetulnya deteksinya, kemudian menyebar ke seluruh dunia, dan ke Indonesia di bulan Maret dinyatakan ada kasus COVID pertama di Bekasi. Jadi mulailah dari situ merambat ke seluruh sektor yang cukup berdampak ke seluruh sektor. Jadi ini yang menyebabkan Mohon maaf Pak, ke mute. Oke, jadi dari bulan Maret itulah seluruh aktivitas terhenti, ekonomi menjadi turun, kondisi seluruh berubah dengan kondisi seperti ini. Akhirnya kita merasakan dampak yang cukup berat ya pada saat awal, bahkan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita sampai di bawah atau terjadinya resesi yang disebut dengan resesi. Jadi ini berdampak pada seluruh di dunia, tidak hanya di Indonesia. Kemudian kita mulai ada perubahan kembali, mulai meningkat kembali dengan kondisi new normal. Nah, ini yang terus kemudian berjalan dan sampai di bulan akhir Desember, Januari itu semuanya sudah mulai akan kelihatan mulai geliat-geliat, sudah mulai melandai ya. Mulai melandai, mulai ada harapan baru biar bisa beraktivitas kembali dengan kondisi sudah ada vaksin dan lain sebagainya. Ini sudah mulai geliat artinya ekonomi akan bangkit kembali, perekonomian akan bangkit kembali. Ternyata di India itu terjadi varian baru yang disebut dengan Delta yang sangat yang sangat ganas penyebarannya. Jadi tidak hanya yang COVID Alpha ini kan biasanya masih tidak terlalu penyebarannya. Kalau Delta ini lebih kuat penyebarannya dan bisa berdampak ke seluruh lebih cepat lah dibanding yang COVID Alpha ini. Ternyata akhirnya benar kondisi yang terjadi setelah libur panjang dan lain sebagainya seluruhnya menjadi berdampak di tanggal 2 Juli lah mulai adanya pembatasan yang cukup ketat yang disebut dengan PPKM darurat. Baik, jadi langsung. Maaf. Oke, jadi mulai ada istilah-istilah ya. Jadi istilah pembatasan skala besar, pembatasan sosial skala besar, kemudian ada PKM, ada PPKM mikro, yang kemudian ada level-level ya, level 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini mungkin mengingatkan bahwa level 4 itu sudah tidak transmisinya begitu cepat gitu ya. Transmisinya begitu cepat. Nah, mudah-mudahan ini kita masih di level 3 dan 4 ya kondisi yang terjadi. Jadi ketika tadi diumumkan di video Presiden Jokowi mengumumkan masih di level 4 kondisinya. Jadi tapi walaupun sudah ada penurunan, kalau saya sih 3-4 kelihatannya. Bornya sudah mulai mudah-mudahan sudah mungkin turun, mudah-mudahan. Tapi saya juga tidak tahu informasi tentang hal itu. Nah, mungkin itu yang ya bisa kalian dengar di berita dan lain sebagainya. Ini kalau saya dengar berita-berita itu suka terngiang-ngiang dengan isoman saya, jadi saya tidak mau mendengarkan lagi. Oke, lanjut. Nah, ini PPKM darurat ini membatasi seluruh aktivitas yang semuanya ada yang 100% harus WFH, yang non esensial termasuk sektor pendidikan ini termasuk tidak non esensial, makanya tetap di WFH kan. Kemudian padahal pada saat yang bersamaan Unpad siap-siap untuk melakukan hibrid ya. Jadi kelas hibrid itu sudah kita siapkan untuk datang ke kampus mahasiswa. Sudah kita siapkan, kita uji coba dan lain sebagainya. Ternyata ya sudahlah. Kemungkinan tadinya hibrid itu akan dilakukan semester depan nih. Sudah dilakukan semester depan, tapi ya apa yang terjadi mungkin kita harus kembali lagi ke online kembali. Jadi itu yang sudah disiapkan sebelumnya. Padahal kita sudah sangat senang ya
akan ke kampus, mahasiswa nanti akan ke kampus sebagian diatur dengan jaga jarak dan lain sebagainya, sudah disiapkan sematang-matangnya. Apa namanya itu? Termasuk ruangan, termasuk semua fasilitas yang tadi disampaikan pembicara pertama itu sudah disiapkan seluruhnya. Bahkan ruang-ruang yang bervideo besar, berlayar lebar, sehingga bisa orang yang ada di sana sama yang online itu bisa lihat. Jadi kita, terutama yang nanti praktikum lah, karena ini praktikum penting untuk kegiatan-kegiatan praktek keahlian, terutama karena kalau hanya online saja mungkin tidak praktik ya susah juga gitu kan bagi yang melakukan praktikum. Ini PPKM darurat ini termasuk yang dibatasi itu adalah pasar. Nah, pasar kalau saya soroti ya pasar tradisional, terutama yang touch-nya langsung dengan masyarakat. Karena kalau pasar pasar supermarket atau sebutnya pasar kering itu ya sangat inilah maksudnya pasar kering itu adalah pasar yang sudah tidak bisa tawar menawar karena harganya sudah fix. Kalau pasar tradisional ini sangat diminati oleh ibu-ibu, terutama akan tawar menawar di situ berlaku. Ini yang nanti kita soroti dan ditugaskan ke saya. Ya, sepertinya koneksi dari Bapak Firman terputus. Mohon ditunggu untuk ya, mohon audiens. maaf. Oh ya, Oke. Oke, mohon maaf. Suka ngelek-ngelek. Oke, saya ini lagi ya. Mangga, Pak. Oke, baik. Yang disampaikan saya adalah terkait dengan pasar yang berhubung lur. Jadi baik, selama PPKM ini kita ada tiga kali PPKM. Pertama PPKM darurat pertama itu 2 sampai 20 Juli, kemudian 21 sampai 25 Juli perpanjangan perpanjangan kedua, perpanjangan satu maksudnya PPKM 2 Agustus ya. Ini juga mengingatkan kepada para pasar yang membuka kegiatan aktivitasnya hanya sampai jam 10 pada tanggal 2 sampai 20 Juli sampai 21 sampai 25 Juli. Kemudian PPKM yang berikutnya yang ketiga ini 26 Juli sampai 2 Agustus ini sampai jam 3 sore. Ini dimungkinkan seperti itu. Kemudian pengunjung tetap dibatasi 50% dan pedagang tetap prokes. Nah ini saya sempat survei dulu karena ingin memastikan kondisi yang terjadi benar atau tidak kondisinya, bahwa setelah apa dampaknya sebenarnya terhadap para pedagang daging ayam dan telur di pasar tradisional. Ya, jadi hasil survei kecil-kecilan, kebetulan di wilayah saya dekat dengan salah satu pasar, pasar Sumber Hurip di daerah Margahayu. Kemudian survei saya ke sana untuk berdiskusi dengan para pedagang daging ayam broiler dan dengan telur. Pedagang daging ayam di sana ada 4 pedagang daging ayam dan 2 pedagang telur ya. Jadi hasil ngobrol dengan mereka itu bahwa rata-rata omset daging mereka itu biasanya 100 ekor. Maksudnya gini, 100 ekor ayam itu dijual dalam 1 hari biasanya habis. Rata-rata karena memang ada yang besar juga di sana. Jadi itu rata-rata sekitar 100 ekor habis sebelum PPKM. Itu malah sekarang kondisinya di hari biasa, di weekdays,
itu terkadang 50 ekor pun tidak habis. Itu di weekdays. Tapi di hari Sabtu dan Minggu, itu target 50 bisa tercapai. Mungkin bahkan sampai nyampe di 60 ekor pada saat hari Minggu dan hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian demikian juga dengan omset telur juga mengalami penurunan yang tapi tidak terlalu signifikan. Ini menandakan atau mengisyaratkan bahwa telur ini mungkin salah satu barang pengganti dari daging ayam ataupun daging sapi gitu. Jadi telur tidak mengalami penurunan yang signifikan lah, artinya masih ya ditolerir masih sekitar 1 atau 2 kilo misalnya seperti itu tidak terlalu signifikan. Nah, ini mungkin kalau saya lihat ada indikasi sebagai barang pengganti dari kebutuhan daging ayam. Mungkin ya, karena untuk men-switch daging ayam ketika mahal itu pindah ke telur. Karena telur dengan 1 kilo saja itu udah isinya sekitar 16 sampai 17 butir. Karena itu cukup banyak ya. Dibandingkan dengan ayam misalnya 1 ekor karkasnya bisa dipotong 10 misalnya hanya 1 kali brek habis gitu kan untuk dimakan. Kalau telur mungkin masih ada sisa. Kemungkinan juga kita hanya makan 1 telur misalnya. Nah, itu mungkin salah satu yang saya temui di kondisi seperti ini. Kemudian harga daging ayam broiler itu sekarang posisi turun pada kondisi sebelumnya. Jadi pada masa PPKM darurat pertama itu masih di posisi sekitar 40-an, 40 ribuan. Nah, PPKM yang ke tanggal 21 Juli sampai sekarang itu mengalami penurunan yang signifikan. Asalnya 40, 38, kemudian 36, sekarang di posisi 35, 34. Jadi 35, 34 ini kondisi ayam per kilonya, ayam karkasnya. Ini ada penurunan. Penurunan ini kalau saya lihat sih lebih cenderung banyak sekali faktor yang menyebabkan penurunan. Mungkin saja kelebihan produksi dari produksi ayam, kemudian mungkin juga faktor-faktor yang lain ya. Kalau saya lihat sih yang lebih ini ke merosotnya harga ini lebih cenderung pada peningkatan produksi. Jadi produksi ayam broiler itu cukup tinggi sehingga terjadi persaingan di harga pasar di tingkat regional. Jadi ini mungkin faktornya bukan karena faktor PPKM, tapi mungkin saja juga faktor PPKM karena terjadinya pembatasan. Tapi kalau saya lihat untuk pembatasan di distribusi pangan itu tidak dilakukan ya, karena dipersilakan masuk ya, tidak akan dibatasi atau tidak akan dicegat. Jadi ini mungkin kalau saya lihat ini lebih cenderung pada terjadinya overpopulasi atau overproduksi dari produksi ayam broiler. Harga telur relatif stabil kalau dilihat itu sekarang di posisi 25.000 di pasar itu 25.000, kemudian ya antara berkisar 24, 25 lah seperti itu. Jadi artinya tidak terlalu ada kenaikan yang signifikan, masih stabil. Nah ini hasil survei saya di kemarin hari Jumat karena diberitahukannya hari Rabu kalau nggak salah. Jadi saya coba untuk memberikan gambaran real ya. Nah ini di Pasar Sumber Hurip, Ranca Bolang. Pertama memang di hari Jumat itu kondisinya memang agak kosong ya. Jadi tetap para pengunjung menggunakan prokes, ada disiapkan, ada keran air yang disiapkan di pasar ini. Kemudian orang-orang yang belanja juga pakai masker. Nah ini dia, saya temukan ini nih. Sambil merokok, susah kalau ngerokok sambil di masker kan ya. Nah, ini saya temukan dan saya ngobrol dengan beliau. Ini ya cerita dan lain sebagainya sambil dia tidak ngeh apa yang diceritakannya sambil memperhatikan potongan ayamnya. Ya itulah kondisi yang terjadi. Kemudian ini ayam-ayamnya masih cukup banyak kata beliau. Kemudian, nah ini juga si ibu yang menjual ayam yang satu yang ada di dalam dan satu ada di luar. Si ibu ini ya inilah kondisi yang ada ya. Jadi ya buka masker sambil merosot maskernya ya seperti itulah kondisi yang ada ya. Kemudian ini hari Sabtu tadi pagi ini surveinya 2 hari ini. Ini agak penuh di sini. Jaga jaraknya ya tidak 1 meter lah. Ini kunjungan, ini juga pedagang ayam yang tadi ini masih numpuk ayamnya. Memang kondisi-kondisi yang terjadi yang di realitanya seperti ini ya. Jadi ini hanya satu di Pasar Sumber Hurip ya.
mungkin saja tidak bisa saya generalisasi pasar ini disamakan, tidak ya. Ini hanya di pasar sumber hidup saja. Jadi ini hanya survei kecil-kecilan, kunjungan dan diskusi dengan mereka dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Jadi memang tapi mereka tetap bertahan dengan kondisi ini karena mereka juga harus hidup ya, harus ingin menghidupi ekonomi mereka sendiri ya dengan kondisi seperti ini. Apalagi pada saat PPKM yang pertama itu yang jam 10 pagi itu gimana Pak? Saya baru buka jam 6 misalnya, jam setengah 6 mereka sudah mulai buka, setengah 6 mulai buka, jam 10 udah ditutup gitu. Jadi padahal lagi rame-ramenya lah, lagi rame-rame pasar. Ini sama berdampak sekali lah. Ada yang tutup, bahkan ada yang tidak jualan, ada kata mereka itu. Nah ini yang mungkin berdampak pada PPKM itu. Jadi ini kondisi real. Membandingkan itu tadi, mengapa terjadi dampak lah. Ini juga pasti akan ada dampak ya. Nah, ini hasil riset yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan skripsi mereka. Apa yang terjadi dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi penelitian ini dampak judulnya ada dampak konsumsi ayam dan telur, konsumsi ayam sebetulnya permintaan ayam itu terhadap terhadap konsumen rumah tangga di masa pandemi ini. Jadi hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terjadi penurunan pendapatan dari sektor swasta. Jadi penurunan pendapatan di sektor swasta dan wirausaha. Nah inilah yang menyebabkan mengapa daya beli menjadi turun ya. Jadi ini kan terlihat ya bahwa omset omset ini saya coba bandingkan ya omset bahwa daging ayam ya, nggak tahu daging sapi ini karena memang tugasnya adalah daging ayam. Jadi dan ini sejalan ya. Jadi dengan penurunan pendapatan ini mungkin daya beli juga menjadi menurun. Daya beli terhadap konsumsi ayam menjadi turun dan tetap konsumsi juga ternyata ada juga penurunan konsumsi konsumsi telur stabil gitu. Nah ini dengan adanya penurunan pendapatan, konsumsi telur ayam broiler menurun, tetapi telur stabil. Nah ini berarti pas gitu ya dengan apa yang diteliti, apa yang survei kecil-kecilan saya ini. Jadi artinya ada switch nih, ada semacam bahwa ayam itu menjadi telur itu menjadi barang pengganti protein hewani gitu. Karena mungkin pada saat itu ayam broiler tinggi, sedangkan telur stabil di posisi 23, 24, 25, 26. Kalau masih sekitar seperti itu masih bisa dibeli lah oleh kebanyakan masyarakat yang terjadinya penurunan pendapatan. Bahkan mungkin telurnya kan memiliki banyak telur ya butir dalam 1 kilo. Ini mungkin ada hal yang cukup menarik di sini bahwa telur ini menjadi sebutnya kalau saya mungkin protein hewani pengalih pengganti dari protein hewani ayam ataupun daging. Nah ini yang kondisi yang terjadi. Jadi dampak yang besar adalah penurunan pendapatan konsumen. Nah itu yang akan menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi daging ayam banding ayam broiler. Jadi pas ya ada korelasi yang positif antara supply dengan demand-nya daging ayam dan telur ini. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan terkait dengan apa yang diberikan tugas kepada saya untuk presentasi tentang dampak pedagang ayam dan ayam telur terhadap PPKM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firman ya, selaku dosen di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Jadi membahas tentang dampak PPKM terhadap pedagang daging ayam dan telur di pasar tradisional. Jadi tadi tuh di pasar tradisional pengunjungnya berkurang drastis, terus omset daging ayam juga turun. Namun untuk yang telurnya relatif stabil harganya ya Pak. Oke, kita lanjut ke pemateri yang ketiga, yaitu dari Kang Andi Fauzan, selaku pengusaha telur di Pasar Kranji. Untuk
Kang Andi Fauzan, mangga dipersilahkan. Diberi waktu 20 menit untuk pematerian ya Kang. Mangga waktu dan layar saya persilahkan. Kang, punten, Kang Andi Fauzan. Suaranya nggak masuk nih, Kang. Mohon waktunya sebentar untuk para audiens. Ada masalah pada teknis di Kang Andi Fauzan ya. Tunggu sebentar. Tes. Halo, tes. Ya, sudah masuk Kang. Sudah masuk ya? Kecil nggak suara? Sudah dengar Bang. Siap Bang. Aman. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk di kondisi lapangan pada masa PPKM ini sih ngikutin prokes saya dari Pasar Kranji. Kalau misalnya di Pasar Kranji sih emang pasarnya secara overall sih ngikutin PPKM gitu ya. Tapi dari prokesnya itu berjalan juga kurang berjalan ya, bisa dibilang kurang berjalan dari pedagang, dan juga kadang pembelinya juga ada beberapa yang kalau pakai masker kan kadang suka nggak kedengeran gitu ya, jadi kadang suka lepas gitu. Terus dari kalau lagi agak rame kayak misalnya pas Idul Adha kemarin gitu, itu kan harusnya kan mereka berjaga jarak tuh, tapi karena nggak mau duluan dan juga mungkin mau cepet-cepet pulang atau gimana, mereka buru-buru jadinya nggak ada itu jaga jarak, jadi mereka kumpul aja langsung gitu. Susah juga sih kan kalau mau dikontrol sama Sapam, ada banyak toko-toko berjualan, susah juga kalau misalnya harus dipatuhin semua, dan juga pedagangnya kan kita ya maunya kan biar cepet juga, biar banyak yang beli, jadi kita juga susah juga kalau misalnya mau tegas gitu ke mereka. Terus karena jalanan-jalanan yang cenderung sempit gitu ya di Kranji, jadi agak susah juga kalau misalnya agak jaga jarak gitu ya, gara-gara kan emang dari sananya udah sempit gitu, mau gimana jaga jaraknya. Dan juga pengunjung pasar nih kadang suka ngomongnya kecil atau ngomongnya nggak jelas, jadi kalau ngomong juga kadang nggak sama kayak pedagang-pedagangnya suka lepas masker gitu. Tapi nggak semuanya sih, ada beberapa doang. Terus untuk pengaruh penjualan telur gitu ya, pas PKM kan saya juga ada toko telur di sana, itu kena dan nggak lumayan lah kenanya. Biasanya pendapatan saya itu per bulan itu kurang lebih bisa 8 juta ya, kurang lebihnya 8-9 juta. Nah, sejak PPKM kemarin itu jadi turun sekitar 5-6 juta lah. Jadi ada penurunan kurang lebih 25% lah ya. 25% dari yang biasanya. Ini banyak kemungkinan sih, gara-gara apa ya? Gara-gara mungkin yang paling pertama itu PPKM kan, jadi orang-orang jadi terbatas gitu untuk keluar-keluar, yang paling pasti gitu. Terus yang kedua, kurangnya acara ya, istilahnya tahlilan atau mungkin selamatan atau gimana, itu biasanya kalau yang dari acara-acara seperti itu banyak gitu yang order telur, sekali telur bisa satu hari aja bisa 10 kilo, 15 kilo sendiri gitu dari mereka. Nah, karena sejak PPKM ini kan dibatasin ya acara-acara seperti itu, jadi berkurangnya juga kerasa sih kayak gitu. Nah, semenjak PPKM ini juga kalau misalnya dari harga yang seperti dibicarakan sebelumnya itu nggak gitu turun ya. Ada penurunan sih, tapi itu mungkin gara-gara efek
Idul Adha aja kemarin pas Idul Adha kan harga telur karena mungkin harga kambing mahal dan juga daya beli masyarakat nggak seperti dulu, itu harga telur jadi banyak menggantinya mungkin telur gitu ya. Nah, proteinnya pengganti telur itu kemarin sempet harga di pasar tuh 27.000. Itu dua tiga hari lah 27.000 cukup tinggi banget tuh di pada saat itu ya. Pas hari sebelum sehari sebelum pas Idul Adha sama hari sesudah, tapi setelah itu harganya balik normal sekitar 25.000 lah kayak yang dibicarakan sebelumnya. Itu ngaruh sih kayak acara-acara gitu. Kalau di penjualan telur tuh ngaruh banget di hari-hari besar, di banyaknya acara selamatan di masyarakat gitu. Kalau misalnya PPKM ini kan membatasi hal-hal seperti itu pasti berpengaruh banget sih di Indonesia. Tapi dibanding dulu ya, dibanding pas zaman-zamannya ojek online belum begitu terkenal, ini apa namanya? Itu penjualan telur saya lebih tinggi lagi. Cuman karena teknologi juga dan sekarang kan PPKM apalagi ya pasti lebih banyak juga orang-orang yang maksudnya bisa belanja menggunakan ojek online. Jadi rata-rata ojek online itu kan nggak beli ke pasar tradisional, mereka biasanya perginya ke supermarket atau ke minimarket gitu, yang lebih ini ya, yang lebih mudah dicapai gitu. Dan secara harga juga mereka lebih bersaing sih kalau di gitu. Untuk yang diinginkan oleh pedagang tradisional sama pandemi ini sih, pandemi COVID-19 ini pengennya normal. Ya semua pedagang pasti maunya normal kan supaya penjualannya kembali seperti dulu gitu sebelum pandemi. Tapi kan kondisi lagi sulit seperti ini ya. Apalagi setelah kedatangan varian Delta dari COVID-19 ini yang lebih ganas itu juga kan. Jadi justru kayak PPKM ini adalah jalan tengah sih menurut saya ya, daripada ekonominya benar-benar di lockdown atau mati total gitu seperti pas awal-awal pandemi itu. Lebih baik PPKM begini paling enggak masih ada pendapatan lah dari pedagang-pedagang, walaupun ya kalau pendapatan sih bisa dibilang berkurang, tapi ya ini kan jalan tengah sebagai pemerintah harus sebagai masyarakat Indonesia harusnya ya mengerti juga lah daripada penyebaran COVID varian Delta ini makin luas juga, dan juga untuk menekan itu ya harus ada kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi itu ya, salah satunya PPKM gitu. Tapi saya udah cukup bersyukur lah, yang penting berjalan dengan baik aja, dan sementara ini kan katanya udah mau berakhir nih, semoga bener nggak diperpanjang lagi sih pengennya. Cuman kalau misalnya emang harus diperpanjang dan ada kebijakan seperti itu ya kita terima-terima aja lah, yang penting ikhlas aja gitu dalam menjalankan usaha gitu. Itu sih dari saya sendiri Man. Mungkin kan. Oh jadi sebenarnya di pasar tuh susah juga ya untuk menerapkan protokol kesehatan ya, misalnya kayak menjaga jarak gitu ya. Ya sih, soalnya yang saya lihat juga kan di pasar tuh tempat jalanannya juga nggak luas-luas gitu, jalannya antar kios tuh kan sempit-sempit gitu ya, jadi mungkin di situ juga susah untuk jaga jarak gitu. Berarti untuk dengan seiring kemajuan teknologi ini juga cukup memberatkan juga ya Kang di masa pandemi ini. Ya, kurang lebih karena harus bersaing dengan pasar-pasar modern, itu ada dampaknya juga sih gitu. Cuman tetap ada yang ini tetap lumayan sih. Ya sih. Oke, menarik sekali nih. Kita jadi punya gambaran kalau di pasar tuh kayak gimana gitu ya. Terima kasih Kang Fauzan ya, atas pemberian materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke pematerian yang keempat, yaitu dari Dr. Didin Muhafidin, SIP MSI, selaku dosen FISIP, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Untuk Bapak Didin, waktu dan tempat saya persilahkan.
Bapak Didin. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Sekarang pematerian selanjutnya dipimpin oleh Bapak. Oh, langsung saja ini? Iya Pak. Oh, sampai pemateri terakhir ini sudah? Iya Pak, sudah pematerian terakhir Pak. Oke, ya. Tadinya musola dulu nggak apa-apa lah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini ya, Mas Iman, moderator yang ganteng saya lihat ya, Mas Ilman Al-Ghifari ya. Namanya sebulan rektor menulis Al-Ghifari ya, sama ini ya. Ya. Kemudian tadi Mas Fauzan ya, ada Mas Rainanda ya. Saya kira udah bagus-bagus semua, ini masih muda-muda ya. Baik ya, saya akan bicara tentang dari aspek kebijakan publik ya, Ilman ya. Iya Pak. Saya izin share ya. Mangga Pak, mangga. Baik, apa sudah kelihatan? Sudah sekalian? Sudah Pak. Oke ya, ini karena mendadak jadi ya udahlah, kurang bagus PowerPoint, yang penting mah ada ya. Baik. Jadi intinya pada akhir-akhir ini setelah PPKM diberlakukan 3 Juli ya sampai dengan 25 Juli ya. Kemudian diperpanjang jadi istilahnya menjadi level 4 ya. Ini kan banyak sekali terjadi pelanggaran ya terhadap prokes yang dikenal dengan istilah 6M ya, itu ya. Mulai cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ya, menjaga pola makan dan istirahat dan seterusnya, ya. Nah, pelanggaran terutama dilakukan oleh para pedagang nih, ya, baik pedagang formal maupun informal, ya. Terutama aturan tentang menjaga jarak dan menghindari kerumunan, ya, ini ya. Biarpun sebenarnya di situ PPKM itu bukan melarang, ya, salah, ya. Namanya juga pemberlakuan ya, pembatasan. Jadi di pembatasan itu bukan pelarangan ya, hanya dibatasi ya. Dibatasi waktunya, dibatasi yang beli ya. Boleh makan di situ tapi 20 menit gitu ya. Diutamakan harus dibawa pulang dan seterusnya ya. Bahkan kemarin banyak terjadi bentrokan ya antara tadi ya Satpol PP ya dan pedagang. Mungkin cukup viral tuh yang disiram air panas ya. Kepala Satpol PP-nya ya, ada yang lagi hamil dipukulin, ya macam-macam. Ya. Nah, kenapa demikian? Nah, ini ya. Kita lanjut ke file kedua ya. Nah, ini kalau dalam kebijakan publik itu ada istilah compliance ya, kepatuhan dalam kebijakan publik. Sekarang bagaimana kiat agar implementasi Kemenkes nomor HK0107 Menkes 382 2020 tentang protokol kesehatan tadi ya, bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum ya dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 bisa sukses. Ya. Jadi karena saya di bidangnya kebijakan publik, ya, saya mengambil dari Laswell lah ya, yang paling gampang. Laswell kan Kaplan dan 6 syarat ya, suatu kebijakan bisa dipatuhi oleh publik. Ya. Ya. Yang pertama adalah tujuan yang akan dicapai. Semakin kompleks tujuan, semakin sulit untuk diimplementasikan. Ya. Dalam arti kepatuhan dari target grup dan sebaliknya semakin sederhana ya atau jelas, tujuan akan semakin mudah diimplementasikan. Ya. Tujuan besarnya sudah jelas ya, yaitu untuk menanggulangi dan penanganan COVID-19. Tetapi publik belum memahami betul ya tujuan pemerintah. Kenapa? Karena kurangnya sosialisasi. Ya. Sehingga banyak terjadi perbedaan persepsi di masyarakat, termasuk pada pedagang dan pembeli di pasar tradisional. Tadi ya, sesuai tema kita. Ya. Mengingat sebagian besar pedagang di pasar tradisional, tujuan utamanya mencari sumber kehidupan. Ya. Dan bagi pembeli mencari harga yang terjangkau karena masih bisa tawar-menawar. Artinya kalau harus menjaga jarak, berarti pedagangnya harus bergantian. Ya.
dan waktunya juga harus dibatasi. Ya pasti mereka akan keberatan ya, karena savingnya sedikit sehingga sulit untuk bertahan hidup. Ya, akhirnya mereka cenderung melanggar prokes tadi. Ya, pedagang tradisional kan rata-rata nyari hari itu dimakan hari itu. Ya, paling untuk saving sehari barangkali atau 2 hari. Ya. 2 minggu ya mati. Ya, apalagi diperpanjang jadi hampir sebulan ya nggak mungkin ya. Pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional punya tabungan untuk 1 bulan. Ya. Jangan-jangan minus bahkan. Ya, karena sejak ada COVID pembelinya juga jarang. Ya. Baik, yang kedua preferensi nilai. Ya. Semakin banyak variasi nilai, semakin sulit tingkat kepatuhannya. Ya. Dalam masyarakat yang wilayahnya heterogen, semakin sulit untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Indonesia yang sangat heterogen akan mengalami kesulitan termasuk kebijakan penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional. Para pedagang dan pembeli memiliki variasi nilai budaya, khususnya budaya Jawa ya, yang selalu ewuh pakewuh. Ya. Ada yang beranggapan kalau tidak mau salaman dianggap sombong. Nah, ini kan susah. Ya. Kalau salamannya ngepal begini disangka ini ya ngajak berkelahi. Ya Mas Ilman ya. Gitu ya. Bahkan prokesnya nggak boleh, ya bukan berarti nggak mau salaman. Nah ini ya, tapi kan budaya kita susah, ya itu. Nih kalau ngobrolnya jarak jauh, ya satu sama lain dianggap mulutnya bau, kan kita jadi nggak enak. Ya, dianggap bau mulut atau apa, ya. Akhirnya tadi ya ngobrolnya pun deket-deket, ya. Nggak mau jauh-jauh. Nah nih, ya hanya memang sulit ya. Jadi preferensi nilai. Mohon maaf ya. Beda dengan orang Batak, saya harus ngomong jauh dengan kamu, ini dilarang pemerintah. Berani mereka ngomong begitu ya. Atau orang Makassar, nggak boleh kamu dekat-dekat, dilarang. Nah, ya. Tapi mohon maaf kalau di budaya Jawa kan susah. Ya, ya termasuk mungkin di budaya Sunda ya agak susah. Ya. Saya suka ngisi di masjid, ibu-ibu masih tetap cipikat-cipikat. Ya, salaman tetap ya itu tadi karena ya budaya kita sudah melekat ya seperti itu. Ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah sumber daya ya. Seluruh sumber daya yang mendukung kebijakan ya dari mulai implementator ya pengelola pasar ya tadi target group ya yaitu pembeli ya, uang, infrastruktur, material dan lain-lainnya. Mulai dari pengelola pasar tradisional kalau yang dikelola pribadi untuk menyediakan tempat cuci tangan, tes suhu, masker tidak masalah ya. Karena itu pribadi. Kayak model pasar Caringin itu kan punya Pak Hade Sutisno punya pribadi ya nggak ada masalah karena pemerintah nggak campur tangan ya karena pasar itu memang milik pribadi ya mau beli masker berapapun mau beli tempat cuci tangan berapapun nggak ada masalah ya ini ya tetapi bagi pemerintah APBD kan terkait dengan anggaran ya ini ya pasar-pasar tradisional yang dikelola pemerintah ya pasti sangat tergantung pada kesehatan anggaran. Celakanya anggaran sekarang semua diarahkan ke kesehatan. Nah itu ya. Ada refocusing yang dia diutamakan pasti untuk beli oksigen, beli obat-obatan, ya. Bayar nakes. Nah ini ya. Sementara untuk sarana prasarana di pasar tradisional ya mungkin ya kalaupun ada sangat terbatas anggarannya. Ya, gitu, ya. Jadi tadi ya, kalau yang pribadi akan gampang kontrolnya dan lebih mudah ya untuk implementasi tentang prokes kesehatan. Yang keempat, ya, saya mau jelaskan tadi, aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Semakin profesional, baik kapasitas dan kapabilitas, semakin mudah untuk dipatuhi atau diimplementasikan ya. Mulai dari aktor di Pemda, misalkan yang dikelola Pemda ya adalah Dinas Pasar. Kemudian ada Asosiasi Pengelola Pasar seluruh Indonesia ya, Asparindo. Ya. Kalau Asparindonya nurut, ya nurut pedagang di bawah ya, para pedagang, orang dia yang punya pasarnya, ya. Kemudian Asosiasi Pedagang Pasar ya, APSI ya. Ini kan setiap kota ada kepalanya, ya setiap provinsi ada kepalanya ya. Ya kalau dia mampu mengendalikan bawahannya ya mungkin dipatuhi. Tapi kalau nggak mampu ya susah. Ya. Kalau ketua APPC-nya ternyata jujur yang melanggar, ya mustahil ya. Anak buahnya pada nurut. Ya. Ternyata ketua APPC-nya juga pedagang, ya susah. Ya, ya untuk taat.
Ya. 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 Nah, ini ya. Kemudian Satpol PP ya. Satpol PP pun harus pendekatannya yang manusiawi dan sebagainya. Semakin pedagang dikencengin semakin melawan. Ini ya yang harus kita pahami ya. Tidak bisa ya mereka menuruti ya. Tapi kalau pendekatannya bagus dengan cara sopan santun ya, insya Allah lah ya mereka akan cenderung menurut ya kepada pemerintah ya. Nah, ini. Kemudian yang kelima yang masih ada waktu ya, moderator. Sedikit lagi ya. Masih ada, Pak. Ya. Oke ya, cukup lah itu 20 menit ya. Lingkungan ya. Lingkungan yang mencakup sosial, setelah sosial semakin homogen semakin mudah untuk patuh. Ya. Kenapa di Jepang orang patuh lah, orang Jepang satu suku, sama semua modelnya. Ya. Orang Australia satu bangsa, ya. Arab pun sama ininya. Coba Indonesia ya, bahasanya, sukunya, wajahnya, warna kulitnya udah berbeda-beda ya. Sangat heterogen. Ya, tadi ya. Kalau mohon maaf ya kalau budaya bukan Sumatera Utara ya berani nggak tedeng aling-aling ya, ngomong apa adanya. Tapi mohon maaf kalau budaya Sunda, budaya Jawa malu. Ya, ewuh pakai ewuh dan sebagainya kan. Ya, gitu, ya. Ini semakin homogen semakin mudah untuk patuh. Dalam aspek politik semakin tinggi stabilitas politik semakin mudah untuk patuh. Dalam ekonomi, semakin merata ekonomi akan semakin mudah patuh. Ya. Suatu kebijakan dan sebaliknya. Biasanya yang tidak patuh terhadap kebijakan termasuk kebijakan Prokes 6M adalah mereka yang secara ekonomi lebih mampu. Nah, ini ya. Orang-orang kaya yang berani melanggar karena mereka yakin dan mampu membayar denda. Makanya yang berani melanggar rata-rata orang kaya. Ya, dendanya berapa sih? 5 juta saya bayar misalnya. Ya. Karena mereka merasa mampu ya. Coba orang kecil ya, yang paling dagang pisang ya, dagang sayuran ya, denda 5 juta ke bawah semua dengan modal-modalnya. Ya, itu ya. Karena nggak bisa malah jangan-jangan istrinya ikut di bawah Satpol PP ya. Ya. Itu ya. Artinya tadi. Atau tadi ya, biasanya orang yang merasa pengikut mereka berani melanggar ya, pembinaan ormas ya, pembinaan LSM ya. Kenapa mereka berani berdagang ya, padahal di tempat ramai di situ tempat kerumunan, oh ternyata dia ketua pemuda Pancasila misalnya. Ya. Oh, ternyata dia ketua Ansor ya, karena berani. Kenapa? Karena merasa banyak pengikut misalnya. Ya. Ya. Baik ya. Yang terakhir strateginya yang digunakan ya. Ada top down, bottom up, otoriter, demokratis ya. Sangat ditentukan oleh kondisi target group ataupun publik dan sistem pemerintahan yang berlaku ya. Kebijakan yang bersifat bottom up biasanya publik lebih patuh ya karena merasa dilibatkan dari awal. Ya. Kalau di desa ada Islam musreng Bangdes, musreng Bang kecamatan, musreng Bang kabupaten ya. Provinsi sampai dengan musreng nasional. Nah, kalau Parindo tadi ya dari awal dilibatkan, APPSI dari awal dilibatkan ya. Insya Allah untuk proses di pasar tradisional akan lebih mudah. Ya. Tetapi karena mungkin mereka tidak dilibatkan dan lebih otoriter, ya mungkin patuh, tapi kan sangat terpaksa barangkali. Ya. Baik, barangkali itu Pak Ilman ini sudah melanggar 2 menit ya dari waktu yang disediakan. Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin atas mungkin apabila strata sosialnya semakin homogen berarti semakin mudah untuk patuh ya. Gitu ya Pak. Ya, betul. Namun kalau di politik semakin tinggi stabilitas politik maka akan semakin mudah untuk patuh. Ya. Kalau di ekonomi semakin merata ekonomi akan semakin mudah patuh gitu. Ya. Terhadap kebijakan-kebijakannya. Iya, ya. Oke. Ya. Semoga materi yang diberikan barusan Pak bisa berguna untuk kita semua. Semoga kita bisa dapetin solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada nih Pak. Ya. Dari materi Bapak barusan Pak. Ya, silakan ya kalau ada tanya jemaah ya.
Ya, baik kalau gitu kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi para audiens, para partisipan yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya melalui chat terlebih dahulu, baru nanti akan kami tunjuk dan bertanya langsung kepada pembicara yang ingin ditanyai gitu. Di sini sudah ada dari Ahmad Bayu Aryawan. Bapak Ahmad Bayu Aryawan, mangga dibuka mic-nya dan videonya. Langsung bertanya ke Bapak Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat D. Ilman, yang terhormat DMC, yang terhormat yang terpelajar Pak Didin Muhafidin, yang terhormat yang terpelajar Pak Ahmad Firman, yang terhormat Bang Fauzan, dan yang terhormat Adek Renanda. Mohon izin salam kenal kepada teman-teman dan rekan-rekan narasumber. Mayu mohon izin bertanya kepada yang terpelajar Pak Muhafidin atau D. Renanda. Mungkin nggak tahu ini angkatan 016 atau 017 atau mungkin lebih atas 015. Itu pertanyaannya, kenapa pasar tradisional tidak sediakan QR code seperti yang ada di restoran modern ataupun yang ada di pasar-pasar modern? Kendalanya kepada digitalisasi kah atau minim pengetahuan teknologi maksudnya? Syukran wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Bayu Aryawan. Jangan panggil Bapak, Dek. Oh ya. Terima kasih kepada Kang Bayu Aryawan. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya. Iya, Pak. Kang, mangga mungkin dari Pak Didin atau dari... Ya, pertanyaan tadi kenapa di pasar tradisional jadi barcode ya? Iya, Pak. Ya. Justru itu karena di pasar tradisional itu ciri khasnya kan pasti masih ada tawar-menawar, ya. Mereka juga silaturahmi, ngobrol, ya, sambil kangen-kangenan, ya. Makanya itulah ya, kenapa orang lebih senang ke pasar tradisional? Karena utamanya sebenarnya kan tadi silaturahmi itu utamanya, ya. Karena mereka pelanggannya juga cenderung tetap itu juga, ya. Kemudian rata-rata juga pasti kenal, ya. Satu pasar mungkin kenal semua pedagang itu, sama pedagang, ya. Makanya kalau ada hajatan orang pedagang tradisional berhajat, pasti itu satu pasar datang semua, ya. Karena memang kuat sekali budaya itu, ya. Justru nanti kalau ada barcode jadi bukan tradisional lagi, ya. Jadi sama dengan pasar modern karena nggak tawar-menawar, ya. Justru cabai berapa? 20. Boleh nggak, Mang? 15. Janganlah 15,5. Nah, misalnya, ya. Sampai akhirnya jadi. Nah, disitulah mungkin seninya, ya. Seni dan ciri khas utama daripada pasar tradisional, ya. Gitu, ya. Justru itu yang membedakan, ya. Beda yang paling utama antara pasar tradisional dengan pasar modern, ya. Kalau dibikin modern bukan tradisional lagi nanti, ya. Di situ kan justru yang membedakan bisa tawar-menawar, ya, saling membantu, ya. Bahkan antar pedagang bisa barter, ya. Yang punya singkong, Mang, sini saya minta gulanya, nggak apa-apa. Di situ, ya, terjadilah barter antar pedagang, ya. Barangkali itu, Pak Ilman. Baik, terima kasih banyak Pak Didin atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Kang Bayu Aryawan, Kang Ahmad Bayu Aryawan. Mungkin dari Kang Renanda ada tambahan masukan gitu, Kang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya coba jawab. Jadi penggunaan dari QR Code ini sendiri memang
ada programnya dari Bank Indonesia ya, yaitu QRIS ya. Nah ini memang diharapkan memang untuk menghindari kontak fisik antara pedagang dengan pembelinya. Memang sebaiknya sih seperti itu, cuman seiring dengan berjalannya waktu, memang terkait itu yang diberikan Bapak Bapak Didi benar. Jadi memang dari pasar tradisional ini memiliki seninya itu sendiri, di mana menawar, lalu transaksinya juga masih kental di budaya Indonesia sendiri. Nah, seperti itu mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada Kang Renanda. Mungkin cukup ya dari Kang Ahmad Bayu. Kalau memang pasar tradisional itu punya seni, di mana-mana itu seni semua, di mana-mana itu monster kecil itu kasih seni biar dia sakit. Dan sakitnya itu terasa karena pegangan uang. Karena pegangan uang langsung dari pedagang kepada pembeli, belum tentu juga pembelinya juga kena COVID, belum tentu juga pedagangnya kena COVID. Jadi, kalau memang jadi seninya itu, apa bisa pedagang itu diusahakan online online bisnis daripada harus buka penjualan di pasar tradisional untuk sementara waktu. Mungkin bisa setahun atau 2 tahun atau nggak menentu begitu. Karena ini bahaya loh kalau misalnya orang nanti ada beberapa orang pedagang misalkan jadi korban COVID, pada lari ke rumah sakit udah tepar semua, satu shutdown. Baik. Jadi bagaimana Pak Didin atau Kang Renanda mau menanggapi? Ya, begini ya. Memang kan kita ada dua, mengutamakan kesehatan atau mengutamakan ekonomi, kan begitu. Ya, dua-duanya penting ya. Misalkan tadi ya, orang nggak boleh jualan 2 minggu ya di rumah, ya nggak kena COVID memang, tapi mati juga gitu loh, ya karena nggak bisa makan, ya ini ya. Makanya pemerintah cukup bijak, sesudahlah, bukan dilarang tadi saya bilang kan, yang istilahnya kan pemberlakuan pembatasan ya kegiatan masyarakat. Jadi yang dibatasi apa? Pembelinya. Biasa 1 hari ada 100 pelanggan, kan cuma dibatasi ya maksimal 25 orang gitu loh. Ya, itu ya yang dibatasi ya. Dengan dibatasi pembeli otomatis ya. Yang kedua tadi ya, kontak langsung. Tadi kan saya bilang ya nggak boleh ya cipikat-cipiki, nggak boleh salaman ya gitu ya. Makanya tadi Asparindo harus dilibatkan, ya, APPSI ya, Asosiasi Pedagang Pasar harus dilibatkan. Karena itu yang akan diturut sama pedagang pasar. Ya. Karena ngertinya pedagang pasar ya atasannya yaitu ya ketua Asosiasi Pedagang Pasar mana misalnya. Ya. Nanti tiap-tiap pasar ada ketuanya, tiap kecamatan ada ketuanya, tiap kota ada ketuanya. Ya. Jadi mereka nurut, boleh yuk ya, Mbak Yu tetap jualan. Cuma yang biasa makan bawa sayur 1 kintal cukup 20 kilo saja, gitu ya. Kemudian ingat ketika beli harus pakai sarung tangan, misalnya ya. Dengan terima uang juga pakai sarung tangan, tidak boleh cipikat-cipiki, begitu ya. Yang boleh tadi ya, bukan dilarang ya, tapi pembatasan saya bilang ya, pemberlakuan pembatasan. Ya, mohon maaf ya, kebetulan saya salah satu tim rumusnya juga di situ ya. Baik. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Oh, mungkin ini ada 2 orang penanya yang ditujukan kepada Pak Didin nih, Pak. Mungkin Bapak bisa langsung dijawab secara singkat aja mungkin, Pak. Dari pertanyaan yang pertama, Pak. Dari Friska Febriani, Unpas Bandung. Ya. Beliau ingin mengetahui menurut pandangan Bapak sendiri nih, Pak, awak media ini lebih mendorong hal-hal yang positif akan situasi pandemi atau lebih banyak yang tentang negatifnya gitu, Pak?
dari awak media. Ya. Saya kebetulan kalau Pak Ilman baca PR ya Koran Pikiran Rakyat tuh, saya selalu diminta pendapat ya. 2 hari yang lalu juga dimintai ya. Ya. Hanya tergantung dari sisi mana. Ya. Saya kira cukup berimbang juga ya. Misalkan dicurahkan dulu anggaran tidak terserap kabupaten untuk provinsi tentang COVID ya. Kan seolah masyarakat resah, tapi di bawahnya kan pasti ada ya konfirmasi dan gubernur. Kenapa nggak terserap gitu loh ya. Jadi sebenarnya menurut saya sampai saat ini sih masih ada keseimbangan lah, ya antara negatif positif ya pro kontra ya. Saya sebagai pengatur kebijakan publik kan seolah suruh kontra terus dengan pemerintah, tapi kan saya juga seimbang ya. Bukan berarti gubernur belum mencairkan, mungkin pengajuan dari rumah sakitnya yang lambat, saya bilang gitu ya. Kenapa di rumah sakit lambat? Karena data dari pasiennya lambat, gitu loh, ya. Kenapa dari data pasiennya lambat? Karena di kita memang belum punya data presisi di tiap desa, gitu loh, misalnya ya. Artinya memang tadi ya, memang tidak semua media ya. Kalaupun ada yang lebih banyak negatif, ya mungkin oknum aja saya kira, ya. Tapi selama ini saya amati masih cukup berimbang ya, antara yang positif maupun yang negatif. Ya. Dan kalau memang pun negatif, toh kita punya hak jawab ya. Yang diberitakan negatif pun punya hak jawab ya terhadap media. Ya. Barangkali itu Mas Ilman. Ya, baik Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir dari Kang Eka Fajar dari STIA Cimahi. Ya, Kang. Ada Kang Eka Fajar? Ada Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak Didien. Apakah dengan diadakannya PPKM ini bisa menanggulangi penyebaran COVID di Indonesia, sedangkan status COVID di Indonesia semakin naik? Dan seperti kita lihat, belum ada perubahan yang sangat berarti dengan diadakannya PPKM ini. Bagaimana tanggapannya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Eka ya. Ya mungkin karena Eka terlalu banyak membaca yang negatif tadi ya. Atau lihat YouTube-nya yang negatif ya. Dengan pemberlakuan PPKM alhamdulillah ya sekarang sudah mulai turun ya, sudah mulai melandai. Ya. Yang per hari ya untuk Kota Bandung ya, dulu sampai 500 maaf ya, sampai 50 orang yang meninggal ya. Sekarang rata-rata sudah di bawah 20 setelah PPKM. Ya. Secara nasional yang tadinya 500 per hari, 550, sekarang pun sudah di bawah 100 ya, sekitar 100 ke bawah ya. Artinya memang DEK ya berhasil menurun ya, cukup tajam penurunannya ya. Saja di rumah biasanya sebelum PPKM itu sehari yang innalillahi di masjid bisa 10 ya. Sejak PPKM paling 2 lah ya. Ya ada pengumuman innalillahi tapi paling 2 ya atau 3 mungkin DEK juga merasakan sini di lingkungan ya. Sebelum PPKM kan innalillahi terus menerus ya, ambulan terus menerus ya. Setelah PPKM alhamdulillah lumayan lah ya. Sekarang kalaupun ada ambulan lewat mungkin cuma berapa jam sekali ya. Dulu mungkin yang 5 menit sekali ambulan lewat ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai menurun ya. Artinya tadi ya, sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita lihat dari tren ya, statistik terjadi penurunan yang cukup signifikan ya terhadap COVID-19 sejak adanya PPKM. Mungkin gitu, Pak Ilmi. Bagaimana untuk Kang Eka? Ya, cukup Kang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk sesi diskusi pada webinar hari ini saya cukupkan sampai di sini karena durasinya sudah habis. Karena durasinya juga cuma sedikit kita.
Mungkin saya cukupkan sampai di sini sesi diskusinya. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah bertanya. Walaupun masih banyak nih sebenarnya Pak Didin sama Kang Reanda yang masih bertanya tuh masih banyak nih Pak di kolom chat. Tapi karena waktunya sudah habis gitu. Ya, diteruskan aja oleh Mas Ilmi ya di WA. Iya Pak. Jadi bentar. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi penutupan, yaitu saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari materi-materi yang sudah dibawakan oleh pembicara hari ini. Ya, dari yang pertama, pembicara pertama yaitu Kang Renanda sebagai dokter muda. Salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat dan membangun pasar sehat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar. Salah satu faktor penting dalam pencegahan COVID-19 melalui pasar sehat adalah zoning, yaitu dengan pemisahan barang yang akan diperjualbelikan oleh pedagang di pasar. Setelah zoning adalah bentuk pemilihan alat dan barang yang digunakan selama berjualan. Itu dari pembicara pertama dari Kang Renanda. Lalu selanjutnya dari pembicara kedua yaitu Bapak Dr. Ahmad Firman SPT MSI, yaitu penerapan PPKM di pasar tradisional, yaitu khusus di Kota Bandung, pasar dibuka hingga pukul 10 malam. Ya. Dan pengunjung yang dibatasi 50% dan tetap menjalani protokol kesehatan. Dampak PPKM terhadap penjualan daging ayam dan telur di pasar tradisional Bandung. Itu yang pertama, pengunjung berkurang drastis. Yang kedua, omset daging ayam turun dari 100 ekor, yang biasanya 100 ekor tuh habis dalam sehari, sekarang hanya 50 ekor. Tapi itu juga belum tentu 50 ekor gitu. Lalu yang ketiga, harga daging ayam broiler turun di posisi 35.000 sampai 40.000 per kilo. Lalu yang keempat, omset telur juga mengalami penurunan, tapi tidak begitu signifikan. Dan harga dari telur itu sendiri relatif stabil di posisi 25.000 per kilo. Selanjutnya, pembicara ketiga dari Kang Andi Fauzan. Saya ada 2 poin di sini yang mau saya highlight. Yang pertama, di pasar itu sulit untuk menerapkan protokol kesehatan karena perilaku konsumen yang berkerumun serta akses jalan yang sempit gitu. Jadi tidak bisa, para pengunjung itu tidak bisa untuk berjaga jarak, menaati protokol kesehatan yang ada. Nah, yang kedua ada pendapatan menurun. Tapi para pedagang hanya bisa pasrah karena PPKM menurut Kang Andi Fauzan nih solusi yang cukup baik dibandingkan lockdown. Karena kalau lockdown pedagang juga ikut mati gitu. Tapi kalau PPKM pedagang masih bisa mendapat keuntungan walaupun masih bisa berjualan dan mendapatkan keuntungan walaupun tidak sebesar yang biasanya gitu atau sebelum COVID. Lalu sebentar. Kalau dari materi Bapak Didin, tadi sempat saya catat juga untuk dari cakupan lingkungan ya yang mencakup sosial itu untuk strata sosial semakin homogen masyarakat, maka semakin mudah untuk patuh. Untuk di bidang politik semakin tinggi stabilitas politik, maka akan semakin mudah untuk patuh terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Lalu untuk ekonominya semakin tinggi merata ekonomi, maka akan semakin mudah
Nah, tentang arti sesungguhnya dari PPKM, bahwa masyarakat bukan dilarang, tetapi hanya dibatasi terkait dengan kegiatan-kegiatan tertentu agar dapat mencegah penularan. Nah, kelancaran PPKM dapat mungkin cukup sekian kesimpulan dari sesi pematerian dan sesi diskusi kali ini. Acara selanjutnya akan saya kembalikan ke MC, yaitu Rizka. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Ilman yang telah memandu acara inti kita pada hari ini dengan sangat baik. Tak lupa terima kasih juga kepada para narasumber, yaitu Bapak Didin, Bapak Ahmad, Bapak Renanda, dan Bapak Andi, yang telah memaparkan materinya dan memberikan jawaban terbaik dalam sesi diskusi. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada para narasumber sebagai ucapan apresiasi penghargaan dari penyelenggara yang akan diberikan oleh Profesor Dr. Andes Haji Budiman Rusli, MS, selaku dosen pembimbing lapangan. Baik, dipersilakan untuk operator untuk menampilkan sertifikatnya. Yang pertama, pemberian sertifikat kepada Bapak Andi Fauzan. Mangga kepada Prof. Budiman untuk bisa memberikan sertifikatnya. Terima kasih. Baik. Moderator, saya izin untuk menyerahkan sertifikat kepada Bapak Andi Fauzan sebagai pemateri di dalam webinar ini. Mohon diterima Pak Andi Fauzan. Terima kasih atas jasa baiknya untuk share pengetahuan kepada kami. Mohon diterima Pak Andi. Ya, baik. Terima kasih Pak Budiman atas pemberiannya. Kemudian yang kedua, pemberian sertifikat kepada Bapak Renanda Fathanza Rizrian Esket Aipo. Mangga, Prof. Baik. Pak Renanda Fathanza Rizrian. Kami serahkan ini sertifikat sebagai kenang-kenangan atas partisipasi Bapak sebagai narasumber dalam kegiatan webinar ini. Mohon diterima Pak Renanda. Terima kasih banyak Prof. Budiman atas kesempatannya. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Amin. Selanjutnya yang ketiga, pemberian sertifikat kepada Bapak Dr. Didin Muhafidin, SIP MSI. Iya. Baik, terima kasih. Pak Dr. Didin Muhafidin, SIP MSI, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Saya serahkan sertifikat, mudah-mudahan ini sebagai kenang-kenangan jasa baik Bapak telah share pengetahuan kepada kami semua sebagai partisipan webinar ini. Mohon diterima Pak Dr. Didin. Terima kasih Prof. Dengan senang hati, alhamdulillah saya dilibatkan dalam acara ini ya. Dan alhamdulillah saya lihat ini pesertanya cukup banyak dan sangat sukses ya. Selamat untuk Rizka dan kawan-kawan dan terutama sebagai pembimbing Prof. Budiman Rusli ya. Terima kasih Prof. Sama-sama Pak Dr. Didin. Dan yang terakhir pemberian sertifikat kepada Bapak Dr. Ahmad Firman, SPT MSI. Pak Dr. Ahmad Firman, SPT MSI, mohon dapat menerima sertifikat sebagai kenang-kenangan dari kami, panitia penyelenggara webinar ini yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN tahun 2021, KKN UNPAD. Pak Dr. Ahmad Firman, mohon kesediaannya untuk menerima sertifikat kami. Terima kasih Prof. atas diterimanya sertifikat ini. Mudah-mudahan kita sehat semua. Mudah-mudahan tidak ada yang terkena. Amin. Tidak enak isoman 3 minggu atau 2 minggu yang sudah saya rasakan. Mudah-mudahan sehat semua.
Salam sejahtera semuanya, semoga sehat semuanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada semua narasumber dan para partisipan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Profesor Budiman yang telah berkenan untuk memberikan sertifikat. Kemudian saya akan mengumumkan bagi peserta yang mendapatkan door prize, yaitu yang pertama, selamat kepada Kang Ahmad Gayu Karyawan dari PPS S2 Peternakan Universitas Halu Oleo dari Sulawesi Tenggara. Dan yang kedua yaitu selamat kepada Kang Eka Fajar dari STIA Cimahi. Sekali lagi selamat untuk pemenang door prize. Untuk kelanjutannya silakan bisa menghubungi kontak saya yang tertera di poster webinar. Baik, selanjutnya akan ada sesi foto terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Silakan kepada para hadirin yang belum menyalakan kameranya, bisa untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Ya, mungkin tambahan boleh? Mangga Pak. Bagi yang tadi mendapatkan door prize, yang Halueleo ya? Yang Halueleo ya, itu saya akan tambahkan buku saya sebagai tambahan door prize-nya ya. Nanti mungkin saudara panitia bisa hubungi saya untuk mengirimkan bukunya nanti via pos. Buku yang saya terbitkan, insya Allah mungkin jadi tambahan door prize untuk yang Halueleo itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Ahmad. Selanjutnya akan ada sesi foto terlebih dahulu. Silakan untuk operator untuk bisa melakukan screenshot. Baik, di sini ada 5 slide ya, Bapak Ibu. Dimohon untuk tetap berpose gitu ya, sampai ke slide terakhir. Dimulai dari slide pertama ya Pak. 1, 2, 3. Ya, lanjut di slide kedua. 1, 2, 3. Ya, slide ketiga. 1, 2, 3. Lalu slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada operator. Diingatkan kembali kepada para hadirin untuk bisa mengisi absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat, karena sebagai data untuk mengirimkan e-sertifikat. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Intang. Mangga kepada Bapak Haji Intang, saya persilakan. Punten, Assalamualaikum Pak Haji Intang. Masih di mute, Pak Intang. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kekuatan dan lindungan kepada kita semua. Semoga acara webinar ini memberikan satu kemanfaatan dan kemaslahatan buat keluarga kita, buat lingkungan kita, dan bangsa serta negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, penyakit ataupun musibah yang kami terima saat ini merupakan bagian dari kehendak-Mu ya Allah. Engkau timpakan penyakit ini kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau jauhkan penyakit ini kepada siapa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, jauhkanlah penyakit ini daripada kami, rumah-rumah kami, keluarga kami, keturunan dan negara kami. Ya Allah, Engkaulah Maha Pelindung
Ya Allah, ya Tuhan kami manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Tapi kami yakin Kaulah Maha Pengampun. Ampuni ya Allah dosa-dosa hamba. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah negara ini sebagai negara baldatun thayyibat warobun kufur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Entang yang telah memimpin doa bersama. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah akhirnya selesai sudah rangkaian acara webinar pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin yang sudah berkenan hadir pada acara ini, baik yang telah aktif dalam diskusi acaranya. Kemudian terima kasih banyak juga kepada dosen pembimbing lapangan yaitu Prof. Budiman maupun dosen pembimbing dalam tim riset yaitu Bapak Entang, Ibu Nina, Ibu Chandra, dan Bapak Riki. Karena berkat beliau-beliau inilah webinar ini dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber pada hari ini yang telah memberikan materinya, yaitu Bapak Didin, Bapak Ahmad, Bapak Renanda, dan Bapak Andi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya. Dan saya perwakilan dari panitia, memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini masih ada banyak kekurangan. Saya selaku MC pamit undur diri, dan dari saya pribadi memohon maaf bila terdapat kesalahan, baik dari perbuatan maupun perkataan saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Renanda, Bang Renanda, terima kasih Pak Muhafidin. Terima kasih Prof. Rusli. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad. Salam cinta dari ujung kandang. Jaya kesehatan Indonesia. Stay healthy and keep shining. Yo, mangga. Terima kasih.